Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu setia menyertai kami. Saat ini kami mau berdiam di hadapan-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan agar kami dapat merenungkan firman-Mu dengan penuh pengertian. Biarlah firman-Mu menguatkan dan memperbarui kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan Paulus dari ayat ini muncul ketika ia bertemu dengan murid-murid di Efesus yang ternyata hanya mengenal baptisan Yohanes, bukan baptisan dalam nama Yesus Kristus. Perlu diketahui bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Jadi di sini Paulus ingin memastikan apakah mereka sungguh sudah menerima kepenuhan Injil, sebab iman kepada Kristus selalu diikuti dengan kasih karunia. Bisa dibandingkan di dalam Yohanes 7 ayatnya yang ke-39 dan Roma pasal 8 ayatnya yang ke-9. Jawaban mereka menunjukkan bahwa pengertian mereka masih terbatas. Mereka belum mengenal karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Roh Kudus bukan sekedar perasaan rohani atau emosi yang naik turun. Ia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, Allah sendiri yang tinggal di dalam hati orang percaya. Kehadirannya nyata dalam berbagai bentuk. Memberikan keyakinan akan keselamatan, ada di Roma 8 ayat 16, menolong dalam doa, ada di Roma 8 ayat yang ke-26, mengubahkan karakter, ada di Galatia 5 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23, memberi karunia untuk pelayanan, terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-11, serta menguatkan dalam kesulitan, berada di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Memang kadang-kadang penyertaan Roh Kudus bisa dirasakan dalam hati sebagai damai sejahtera, sukacita, atau dorongan yang lembut. Namun hal yang terutama, Roh Kudus bekerja dalam kebenaran dan perubahan hidup, bukan hanya dalam pengalaman emosional. Jadi maksud Paulus dengan pertanyaan itu adalah menegaskan, apakah iman mereka sudah lengkap? Bukan sekedar percaya secara pengetahuan, melainkan sungguh menerima karya Kristus yang memampukan mereka hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus, iman Kristen hanyalah teori. Tetapi dengan Roh Kudus, iman itu menjadi nyata dan berbuah dalam kehidupan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena kami memiliki Roh Kudus di hati kami. Kami merasakan pimpinan Roh Kudus begitu nyata Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam kami mengikuti Engkau. Biarlah Tuhan semakin hari hati kami ini semakin senantiasa menyerupai Engkau, dan Roh Kudus senantiasa bekerja dan menuntun hidup kami. Inilah doa dan kerinduan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.